Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang 10 orang yang memodifikasi tubuhnya paling ekstrim versi saya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Modifikasi tubuh itu ternyata banyak digemari oleh beberapa orang, dan memodifikasi tubuh itu tidak hanya tentang tato, tapi ada banyak jenisnya. Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang 10 orang yang memodifikasi tubuhnya secara ekstrim atau di luar dia sangat ekstrim lah, yang tidak dilakukan oleh banyak orang dari versi saya. Dan kadang orang itu memodifikasi tubuhnya itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah dia lebih pede atau percaya diri dengan modifikasi yang dilakukannya, walaupun mungkin dianggap orang itu agak aneh, tapi bagi si pemilik tubuh itu mungkin bisa jadi dia justru menambah kepedean dia, karena dia mungkin minder dengan kondisi dia sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ada Elaine Davidson. Elaine memiliki lebih dari 6.000 tindikan melekat di seluruh tubuhnya. Wanita yang dulu pernah berprofesi sebagai perawat itu kini membuka studio piercing di Skotlandia. Jadi ternyata orang ini adalah piercing artist atau seorang pembuat tindik tubuh di Skotlandia. Meski berat seluruh piercing di tubuhnya lebih dari 3 kg, lebih dari 3 kg, ia tidak merasa terganggu dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, seperti yang saya bilang, kadang orang itu lebih pede jika dia telah melakukan modifikasi tubuhnya. Jadi, ketika dia sudah pede melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi kekuatan dia, jadi tidak akan merasa terganggu oleh apa yang dia miliki sekarang. Lalu selanjutnya ada Etienne Damon. Etienne adalah salah satu kritikus seni dan budaya terbaik di Swiss. Jadi orang ini adalah pekerjaannya adalah seorang kritikus seni dan budaya di Swiss. Nah, pria ini menuangkan ekspresi seni, tato, dan modifikasi di seluruh tubuhnya secara ekstrim. Nah, jadi karena dia saking cintanya dengan seni, dia juga memodifikasi seluruh tubuhnya dengan tato. Tapi juga nggak cuma tato, ia juga membuat lubang besar di dagunya. Jadi ada piercing di dagunya. Jadi kayak suku, ada salah satu suku, tapi lupa saya suku mana itu, dia juga mempiercing mulutnya itu secara ekstrim. Jadi dia lubangnya itu diameternya besar sekali. Dia menanam lubang besar di dagunya itu dengan menanam cincin, dan juga ia membuat lubang besar di dagunya, dan juga dia menanam cincin di kedua tangannya dan implan tanduk di kepalanya. Jadi dia nggak cuma tato atau piercing, dia juga memakai modifikasi implan. Implan itu dia seperti menanam sesuatu di dalam tubuh, dan itu aman ya teman-teman. Jadi kalau dimana itu nanti efek jangka panjang gimana, saat ini belum ada efek berarti tentang implan, karena memang harus dilakukan oleh seorang profesional. Tapi kalau dilakukan oleh seorang amatir mungkin akan ada efek sampingnya. Lalu selanjutnya, nah ini Martina Big. Nah, Martina sempat bikin heboh lantaran dia menghabiskan uang 700 juta rupiah, dalam rupiah ya teman-teman,
untuk melakukan operasi payudara hingga menjadi sangat besar. Wah, itu dia mengoperasi payudaranya secara ekstrim, secara besar. Dan dia juga ternyata seorang model, teman-teman. Jadi model asal Jerman ini kemudian melakukan serangkaian suntikan ekstrim untuk menggelapkan warna kulitnya. Nah, ketika di Indonesia banyak orang yang ingin menjadi kulitnya putih, justru ada seseorang yang dia lebih pede jika kulitnya gelap. Jadi makanya saya bilang tingkat kecantikan seseorang atau kepedean seseorang itu setiap orang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang orang itu menganggap aneh, tapi justru bagi orang itu mungkin itu adalah sesuatu yang membuat dia lebih pede. Contohnya Martina Big ini, dia mungkin lebih pede dengan payudara yang besar, tapi ada juga beberapa wanita yang dia justru malu memiliki payudara besar, dan juga ada beberapa orang yang justru ingin mempunyai kulit putih karena dia menganggap putih itu adalah simbol kecantikan. Tapi justru model asal Jerman ini justru dia lebih merasa cantik jika kulitnya gelap. Jadi makanya kecantikan seorang itu beda-beda. Lalu selanjutnya ada Henry Demon. Nah, ini ekstrim ya, teman-teman. Pria Venezuela ini rela memotong hidungnya, wow, agar mirip dengan musuh Kapten Amerika. Wah, dia saking ngefansnya dengan aktor figur ya, karakter figur. Agar mirip dengan musuh Kapten Amerika bernama Red Skull. Menjadi Red Skull adalah mimpinya sedari kecil, dan itu terwujud setelah ia bertemu dengan Emilio Gonzalez. Wah, dia saking ngefansnya sampai melakukan, dia ingin tubuhnya seperti orang yang dia idolakan. Seorang jebolan sekolah kedokteran. Jadi si Emilio Gonzalez itu adalah seorang jebolan sekolah kedokteran yang kini mendalami karir sebagai tato dan bedah tubuh ekstrim. Wah, jadi ini dilakukan oleh seorang profesional, teman-teman ya. Jadi bukan cuman orang otodidak, tapi dia dilakukan oleh seorang jebolan sekolah kedokteran. Jadi memang dia sudah paham melakukan modifikasi ekstrim seperti memotong hidung, implan dan lain-lainnya. Jadi dia sudah sangat ahli karena dia sekolah di dokter. Jadi buat teman-teman jangan mencoba kalau belum berpengalaman, karena resikonya sangat bahaya untuk yang ekstrim gitu, teman-teman ya. Jadi orang ini saking ngefansnya dengan musuh Kapten Amerika bernama Red Skull, dia sampai mukanya dibikin seperti si Red Skull. Jadi dia mungkin memang apa ya, imajinasinya, impian dia memang menjadi seperti itu, dan dia pasti sangat suka dengan tubuhnya sekarang. Lalu selanjutnya ada Eva Tiamat Medusa. Wah, dari namanya aja teman-teman masih tahu Medusa, Pak. Semula Eva adalah pria bernama Richard Fernandez. Ia kemudian bertransformasi menjadi seorang wanita. Wah, justru itu laki-laki yang dia ingin yang berubah menjadi seorang wanita. Dia divonis positif HIV sehingga membuatnya melakukan serangkaian operasi. Oh, dia jadi seperti frustasi, teman-teman, dan menghabiskan ratusan juta rupiah untuk meninggalkan sisi kemanusiaannya. Nah, jadi dia mungkin frustasi dengan apa yang dia alami, sehingga dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Mungkin bagi dia, sebentar lagi saya juga mati, apa bedanya? Mungkin pemikirannya seperti itu, teman-teman. Dan dia ingin berubah wujud seperti naga. Nah, makanya kenapa ada embel-embel medusanya. Jadi dia ini saya lihat sampai kulit ditato seperti sisik ular, sisik naga. Terus dia memasang tanduk, hidungnya dipotong, matanya ditato, terus ini lidahnya juga dibelah. Jadi benar-benar dia ingin seperti naga atau ular, karena kalau naga itu kan bentuknya agak moncong, tapi karena ini tidak moncong, jadi dia lebih menyerupai ular. Lalu selanjutnya, nah ini mungkin teman-teman kenal karena dia cukup terkenal di dunia tato. Namanya Lucky Diamond Ridge. Nah, pria kelahiran Selandia Baru ini berhasil memecahkan rekor dunia sebagai orang dengan tato paling banyak di tubuhnya pada tahun 2006. Nah, jadi memang si Lucky ini tuh sangat terkenal di dunia pertatoan. Dia bukan selalu sih, tapi sering datang ke event-event
acara tato internasional, bahkan dia sering menjadi seorang bintang tamu. Dan dia dinobatkan memiliki tato paling banyak tahun 2006. Laki memiliki tato yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk kelopak mata, mulut, telinga sampai ke penisnya. Jadi mungkin full ya. Makanya dia dinobatkan punya tato paling banyak. Lalu selanjutnya, nah ini juga kayaknya saya sering lihat dia di event-event tato internasional. Jadi dia agak dikenal juga sepertinya ya, karena takutnya nanti salah orang karena tatonya hampir sama. Selanjutnya bernama Paul Lawrence. Paul dikenal sebagai Enigma yang memiliki desain tato unik berupa potongan puzzle berwarna biru di seluruh tubuhnya. Iya, kayaknya ini dia juga salah satu orang yang sering datang ke event tato. Jadi dia juga terkenal. Tapi kalau di event tato tuh saya lihat dia nggak jenggotan. Mungkin di foto ini dia jenggotan, makanya saya agak masih pangling jadi nggak tahu dia. Tapi kayaknya dia, karena biasanya kalau dia di event tuh bersih. Selain itu, aktor sekaligus musisi ini, dia juga seorang aktor dan seorang musisi, memodifikasi telinga dan menambahkan 2 tanduk di dahinya. Ya, ini sepertinya dia, karena saya lihat juga dia yang di manusia puzzle itu juga tandukan, cuman nggak ada jenggotnya. Jadi mungkin foto dia pas mempunyai jenggot. Dan dia seorang aktor, seniman lah, aktor dan musisi. Lalu selanjutnya, nah ini sangat terkenal ini teman-teman, pasti teman-teman kenal. Selanjutnya bernama Rick Gaines. Rick adalah aktor, artis, dan model asal Kanada. Ya, memang Rick Gaines ini dia seorang model, jadi dia seorang model profesional. Jadi dia sangat terkenal di dunia tato karena aslinya wajahnya ganteng banget. Ditato full kayak tengkorak. Dia terkenal dengan nama Zombie Boy apa Zombie Man, saya lupa. Dia selalu hadir di acara event tato dulu ya, kok sekarang kurang tahu. Dan dia memang seorang model profesional. Jadi dia dengan bentuknya seperti itu, dia justru lebih pede dan sering dipanggil untuk menjadi seorang model yang peragakan busana. Rick adalah aktor, artis. Dia aktor juga, artis dan model, bener kan, asal Kanada yang dikenal sebagai Zombie Boy. Ya, bener kan, dia dikenal dengan nama Zombie Boy. Sebab tatonya memang membuatnya menyerupai zombie. Penyakit tumor otak yang dialaminya di masa kecil membuat Rick dewasa mengekspresikan apa yang dialaminya. Dia makanya kenapa mentato di sini gambarnya otak. Dia terkena divonis kanker otak dan dia frustasi, akhirnya dia mentato seluruh tubuhnya. Mungkin dia jadi lebih pede ketika mempunyai tato, jadi kayak dia ingin melawan rasa sakitnya itu dengan ditato. Mungkin ya, kita setiap orang punya alasan berbeda-beda. Penyakit tumor otak yang dialaminya di masa kecil membuat Rick dewasa mengekspresikan apa yang dialaminya melalui tato yang menyeramkan. Lalu keputusannya itu kemudian malah membuatnya terkenal dan kaya raya. Yaitu dia, seperti saya bilang, dia justru sering dipanggil karena tatonya itu. Lalu selanjutnya ada Farrah Flawless. Farrah terlahir sebagai pria beken Pauli Unstoppable. Farrah terlahir sebagai pria bernama Beken Pauli Unstoppable. Ia mempunyai hobi modifikasi tubuh ekstrim, yakni mentato, melubangi bagian wajahnya, menambah implan, sampai yang terakhir mengubah penampilannya seperti wanita dan berganti nama menjadi Farrah. Dia laki-laki tapi penampilannya dirubah seperti wanita. Cuman nggak tahu dia tuh memang jiwanya ingin menjadi wanita atau hanya penampilannya saja. Soalnya sini nggak ditulis secara detail ya. Dia hanya ingin mukanya saja yang terlihat seperti wanita, atau sebentar lampunya, atau memang dia hati kecilnya dia memang ingin jadi seorang wanita. Dan dia juga, ini matanya juga ditato ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir 10. Wanita bernama Valeria Lakyanova. Nah, wanita kontroversial yang mengaku dari planet lain ini melakukan serangkaian diet ketat sehingga membuat bentuk tubuhnya menjadi ceking ala boneka Barbie. Dia terinspirasi menjadi boneka teman ya. Tapi memang body-nya kayak boneka sih. Meski begitu, Valeria tidak mau disebut seperti Barbie. Ia pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan operasi plastik untuk membuat tubuhnya menjadi seperti boneka. Masa sih? Coba kan kita melihat fotonya ini. Kayaknya kalau alami sih, ya kita nggak bisa ngejudge orang ya. Mungkin memang alami, teman. Sangat kecil kemungkinan orang jika
mempunyai tubuh alami tapi seperti ini. Tapi kemungkinan bisa terjadi teman-teman ya. Kita nggak bisa menjudge orang. Oke, itu tadi dia 10 orang yang melakukan body modification ekstrim versi saya. Saya rasa cukup sekali teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi membuat konten video yang berhubungan dengan tato dan semacamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dadah.